Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik. Saat ini kami Tuhan dengan segala keadaan kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan, alai naing madapotan haluaun hita marhite sian Tuhatta Yesus Kristus. Ditetapkan untuk beroleh keselamatan dalam Kristus. Ketika berbicara dengan seorang yang menurutnya mengalami nasib buruk, kemudian dia melihat apa yang terjadi dalam keluarganya, maka muncullah kalimatnya yang mengatakan, "Sudah bagian kami demikian. Nunga songonon diturbukon debata ikon masa dihami. Sudah nasib kami harus mengalami hal demikian. Sebab sejak dari opung saya juga sudah mengalami hal yang sama." Benarkah demikian? Sering sekali justru kita yang menetapkan dan menanamkan dalam hati kita hal-hal yang demikian. Terlebih kejadian-kejadian yang buruk yang sedang menimpa. Sebagai anak terang yang sudah diangkat dari kegelapan, sejatinya pemikiran kita tidak demikian lagi. Jikalaupun ada yang kita perhatikan, sepertinya ada kejadian buruk yang terjadi secara berulang kali dalam keluarga, jangan justru kita yang menetapkan bahwa hal seperti itu harus terjadi dalam hidup kita, dan itu menjadi bagian yang harus kita terima. Kita mempercayai bahwa hidup kita ditetapkan oleh Tuhan adalah untuk beroleh keselamatan. Hidup kita tidak ditetapkan untuk menerima murka Allah. Allah menciptakan kita bukan untuk menerima murka. Tidak sedikit pun terbersit dalam tujuan Allah menciptakan manusia sebagai objek murkanya. Allah menciptakan manusia adalah sebagai objek yang menerima kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang yang ditetapkan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, baiklah kita sadar dan melakukan segala tindakan kita. Sadar dalam memperkatakan apa yang kita katakan. Bukan asal mengatakan bahwa seolah-olah mengatakan, "Sudah nasib saya. Sudah bagian saya menerima keadaan buruk." Dan mengatakan hal tersebut karena murka Tuhan. Sementara Allah tidaklah pernah murka tanpa sebab. Dan murka Allah tidak lebih dahulu dari kasih-Nya. Selalu kasih yang didahulukan Allah dalam bertindak. Melakukan hal apapun bagi kita. Bahkan di dalam murkanya, kasih-Nya lebih besar daripada murkanya. Sebagai orang yang ditetapkan beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus, hendaknya kita juga berbaju jirahkan iman dan kasih. Sebab itu menjadi kekuatan dan pertahanan bagi kita menjalani dan menghadapi segala yang terjadi dalam hidup ini. Kita juga harus berkotopongkan pengharapan, hati dan pikiran kita yang telah dipenuhi oleh kasih dan iman disempurnakan dengan pengharapan kepada Yesus keselamatan kita. Bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan keluarga, bukan menyalahkan peristiwa yang terjadi, tetapi menyikapi keadaan, keluarga,
seluruh peristiwa yang terjadi dengan kesadaran, dengan iman, dengan kasih, dan dengan pengharapan, serta ketetapan bahwa kita ditetapkan sebagai orang yang menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Kesadaran ini menolong kita dalam bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Sebab jika kita bertindak di luar yang dikehendaki Allah, maka kita akan menjadi kena murka Allah yang menuntun kita pada pertobatan. Tetapi jika kita menanamkan dalam diri bahwa diri kita ditetapkan untuk menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, maka kita bertindak sebagaimana orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami beriman dan menetapkan dan mengetahui bahwa diri kami ini ditetapkan untuk menerima keselamatan. Oleh karena itu, kami bertindak sebagai orang yang diselamatkan. Kami dipenuhi oleh kasih, iman, dan pengharapan. Kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, dan di dalamnya kami senantiasa berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.